saran-saran, solusinya apa dalam menghadapi satu masalah ini. Kita berikan. Tetapi yang namanya staff itu kan sifatnya banci. Ngerti nggak? Banci itu artinya apa? Kita menyampaikan masukan, saran ya, kepada pimpinan. Kalau saran ini diterima ya kita harus bersyukur, terima kasih ya. Tapi kalau saran ini tidak diterima, kita nggak boleh marah. Itu ancaman fisik yang mungkin terjadi. Ancaman fisik berikutnya adalah ada di dalam negeri yang sifatnya separatis. Ya, seperti apa yang terjadi di Papua. Selamat datang di EdShareOn, Edi Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya bertamu ke rumah sahabat lama saya, Bapak Agung Gumelar. Beliau adalah Ketua Umum Pepabri dan Ketua Umum IKAL, Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Selamat pagi Pak Agung Gumelar. Selamat pagi Pak Edi. Makasih ini sudah diberi kesempatan dan waktu yang baik juga di kediaman Bapak ini kita bisa bincang-bincang. Saya yang terima kasih ini. Saya dapat kehormatan kehadiran. Waduh, kami yang berterima kasih. Oke, terima kasih deh. Pak Agung, kalau saat ini aktivitas Bapak ini apakah masih sering golf dan nyanyi-nyanyi gitu? Kalau golf sih sekarang paling seminggu sekali lah. Oh, masih seminggu sekali masih dan lah ya? itu pun nggak sampai 18 hole. Paling 9 hole. Oh, 9 hole. Karena faktor U. Faktor U udah. Tapi Bapak masih kelihatan bugar, sehat toh Pak? Oh gitu ya? Atau dibugar-bugarin kali. Iya. Nyanyi masih Pak, nyanyi? Kalau nyanyi saya lebih apa? Hobinya kan nyanyi kan? Hobi denger musik ya. Ya, dari sini makanya ini saya bikin ruangan ini ya untuk itu. Nah, ini riwayatnya dulu ini dibangun ruangan ini ya. Waktu saya jadi Menteri Perhubungan. Oh iya. Waktu itu tahun 99 keadaan perhubungan ini, Departemen Perhubungan ini ya terdampak oleh krisis multidimensi, krisis moneter itu teramat berat ya. Coba bayangkan, namanya suku cadang ini bukan naik, kalau naik kan 5%, 10%. Ini berganti harga, berapa kali lipat ya, karena memang dolar yang tadinya 2.500. Krisis moneter waktu itu ya. Ya, akibat dari itu perhubungan itu menjadi berat lah dampaknya ya, sehingga banyak kerusakan, pemeliharaan tidak proporsional, banyak kerusakan. Jadi saya bekerja dalam suasana seperti itu. Banyak kecelakaan. Ya. Nah, kalau saya pikir, kalau saya larut bekerja dalam suasana seperti itu tanpa ada rileks, ini saya bisa cepat mati itu. Betul. Harus seimbang Pak, harus balance antara kerja keras dengan rileks. Maka saya bangunlah nyanyi ya. Tempat ini. Jadi ngomong-ngomong Pak, kalau Bapak sekarang aktivitas Bapak sebagai Ketua Umum Pepabri dan juga Ketua Umum IKAL ya. Ini kira-kira apa Pak yang kira-kira kegiatan Bapak yang Bapak lakukan dengan dua organisasi ini? Ini dua organisasi ini, baik Pepabri ataupun Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, memang satu organisasi yang saya tekankan dalam perannya, dalam melaksanakan perannya itu berpedoman kepada jati diri yang saya kembangkan ya. Jati diri pertama baik IKAL ataupun Pepabri. Jati diri pertama itu berwatak pejuang. Ya. Dalam arti apa? Dalam arti kita harus selalu peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Tidak boleh apatis. Ya, jadi ada situasi yang berkembang, yang kita nilai mempunyai nilai strategis ya, maka IKAL ataupun Pepabri berusaha untuk melakukan kajian, analisa terhadap masalah ini, dan hasilnya kita sampaikan kepada pemerintah, kepada presiden. Ya, gitu. Nah, yang jati diri kedua adalah berwawasan negarawan. Ya. Dalam arti apa? Dalam arti apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga ketika kita memberikan masukan kepada presiden berdasarkan analisa kajian kita, ya,
itu walaupun mungkin ya, tidak sesuai dengan keinginan presiden, harapan presiden, atau apa yang diinginkan presiden, ya, kita tidak boleh takut, tidak boleh segan. Sampaikan itu. Disampaikan, ya? Sampaikan itu. Kenapa? Ya itu tadi jati diri kedua. Orientasi pikir kita, sikap laku kita, sikap tindak kita diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Gitu loh. Ya. Inilah yang kami lakukan dengan dua organisasi ini. Dan ya mudah-mudahan ya makin kemari ini tantangannya kan semakin berat. Ya. Semakin berat. Ya, perkembangan pemerintahan pun atau pembangunan pun sangat dinamis ya. Jadi kita harus cepat bisa membaca mana kira-kira yang punya dampak yang bisa, yang perlu kita sampaikan kepada pimpinannya. Baik disampaikan itu baik didengar, dilakukan atau tidak, ya tetap harus disampaikan. Nah, itu demi kemajuan bangsa negara. Kita ini berada di luar lingkaran kekuasaan. Tapi kita punya kewajiban moral untuk menjadi staf. Staf itu ya seperti tadi, ya, kaji, menganalisa, menyampaikan hasil kajiannya. Solusinya biasa juga diberikan dalam kajian. Ya, saran-saran, solusinya apa dalam menghadapi satu masalah ini kita berikan. Tetapi yang namanya staf itu kan sifatnya banci, ngerti nggak? Banci itu artinya apa? Kita menyampaikan masukan, saran, ya, kepada pimpinan. Kalau saran ini diterima ya kita harus bersyukur, terima kasih. Ya. Tapi kalau saran ini tidak diterima, kita nggak boleh marah. Itu memang staf itu seperti itu. Ya. Katakanlah contoh waktu apa yang paling menonjol ya. Waktu beliau mau ke Uni Eropa, ya kita kaji perkembangan apa yang mungkin akan berdampak kepada polisi kita. Katakanlah di bidang ekonomi itu polisi pemerintah untuk melakukan hilirisasi itu bukan tidak ada tantangan, ya. Melarang ekspor bauksit, ekspor nikel, itu bukan tidak ada tantangan, ya. WTO juga protes terhadap apa yang polisi kita ini. Nah, karena buat mereka kan berkurang keuntungannya. Mungkin ya itu dari segi. Tapi kalau menurut saya sih ya, selama itu orientasinya untuk kepentingan nasional, ya, hilirisasi kah, larangan itu kah, larangan ini, saya rasa nggak ada masalah. Itu bagus. Harus ada keberanian seperti itu. Ya. Tetapi siap untuk menghadapi apapun reaksi dari dunia, ya. Gitu. Ya, itu mungkin salah satu. Ya. Kalau kita lihat sekarang kan umumnya itu ada 4 jenis diskriminasi, Pak, ya. Yang terjadi di Indonesia itu biasanya ada pertama diskriminasi gender, ada diskriminasi sosial, ada diskriminasi ras, ada diskriminasi disabilitas. Tentunya diskriminasi ini harus kita hilangkan, Pak. Kira apa solusinya, Pak, kalau menurut Bapaknya? Saya rasa dulu ya mungkin hal ini lebih terlihat terjadi ya, diskriminasi ini. Tapi makin kemari bangsa ini makin berkembang, makin maju. Tentunya diskriminasi yang terjadi ini harus diminimais. Ya, contohnya saja di diskriminasi gender, ya. Itu waktu Ibu ya jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Yeah. Itu gigih sekali, kesetaraan jenderal itu gigih sekali. Dan sekarang sudah semakin tidak terasa lagi seperti diskriminasi disabilitas, ya. Itu sebetulnya bukan diskriminasi, tapi kan pemerintah, masyarakat kita ini ingin ya memperlihatkan kepeduliannya bagi kepentingan mereka. Ya, dibuatkanlah jalur khusus untuk disabilitas, dibuatkanlah fasilitas tertentu untuk mereka. Bukan diskriminasi, justru itu untuk mengangkat harkat derajat mereka. Ya, tapi diskriminasinya mungkin antar sesama masyarakat barangkali lebih banyak terjadi di situ barangkali. Ya, mungkin di dalam masalah kerja, ya, antara yang
disabilitas dengan yang normal mungkin peluangnya lebih besar yang normal ya. Yang normal. Cuman itu wajar kesempatan ya tentunya harus diberikan ya. Tapi juga diberikan kepada mereka hanya dalam batas-batas kemampuan mereka gitu. Gitu ya. Jadi diskriminasi ini akan semakin diskriminasi ras gimana Pak? Ras itu Sarah. Kalau dulu ya ras. Sekarang ini saya rasa sudah berkurang tidak berkurang sekali. Tapi tetap masih apalagi sejak Gus Dur ya. Itu Gus Dur itu kesetaraan ras itu sangat ditonjolkan oleh beliau. Ya. Jadi makin kemari makin tidak terasa lagi ada semacam diskriminasi yang negatif ya. Ya mudah-mudahan bisa dihilangkan Pak ya. Tapi memang mesti ada, tapi paling nggak sudah diminimalisir. Ya diminimalisir ya. Betul itu. Ya, kalau melihat sekarang kan Bapak di IKAL ini kan sebagaimana kita ketahui kalau ketahanan nasional itu kan definisinya kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa ya. Dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan yang baik dari luar negeri atau dalam negeri yang juga membahayakan kelangsungan integritas bangsa gitu ya. Kira-kira Bapak sebagai Ketua Umum IKAL ini apa ini kira-kira yang Bapak akan sampaikan dengan kondisi problematika kekinian itu tentang itu artificial intelligence nih khususnya nih. Sekarang kan udah canggih nih. AI ini kira-kira kalau disalahgunakan itu ancaman terhadap bangsa Indonesia ini kira-kira gimana dan cara mencegahnya bagaimana Pak? Ya harus dikontrol ketat ya, apalagi di bidang pertahanan, keamanan ya, penggunaan artificial intelligence ini sangat harus kita kontrol. Kalau enggak juga akan jadi bumerang buat kita. Ya bahkan saya lihat sekarang banyak kejadian yang seolah handphone itu dia video call nih sama anaknya nih, wajahnya wajah papanya, suaranya juga sama. Ternyata itu tipuan ya, ini bahaya sekali nih buat sangat bahaya sekali. Ya itulah dampak dari kemajuan ilmu dan teknologi. Jadi kalau soal ketahanan nasional kita itu kan ketahanan ya, bukan pertahanan ya. Ketahanan situasi dinamis bangsa dalam menghadapi setiap ancaman tentang di semua lini kehidupan, aspek kehidupan, bidang politik, bidang ideologi, bidang ekonomi, bidang sosial ya, budaya ya. Nah, hukum memang dan keamanan. Katakanlah kalau soal keamanan, soal pertahanan ya. Saya sendiri berdiskusi sama Menteri Pertahanan, Saudara Prabowo. Ya. Sebetulnya kalau hakikat ancaman yang sifatnya nyata, agresi, fisik agresi dari luar, ya terhadap negeri kita itu kemungkinannya kecil. Ya, kemungkinannya sangat. Walaupun tetap kita harus waspada. Ancaman fisik lain yang mungkin bisa terjadi adalah konflik perbatasan. Kita kan berbatasan negara-negara ASEAN ya. Kemungkinan bisa terjadi konflik perbatasan. Tetapi kalau menurut saya konflik perbatasan antar kita dengan negara tetangga ini bisa cepat diatasi dengan sikap solidaritas ASEAN ya. Akan dibawa ke meja perundingan dan akan terselesaikan. Itu ancaman fisik yang mungkin terjadi. Ancaman fisik berikutnya adalah ada di dalam negeri yang sifatnya separatis. Ya, seperti apa yang terjadi di Papua. Ya, di Papua itu Irian ya, sejak berapa puluh tahun yang lalu memang berdiri sebuah organisasi yang berusaha untuk memisahkan diri dari bingkai NKRI. Ya. Termasuk upaya dari negara-negara ya Australia. Kalau itu mungkin intelijen kita harus main untuk mencegah itu ya. Jadi kekuatan ini, organisasi ini ingin meninggalkan bingkai NKRI dengan mengangkat senjata. Artinya apa? Mereka itu adalah separatis bersenjata, pemberontak bersenjata. Dan taktik yang mereka gunakan adalah taktik gerilya. Karena medan mereka itu juga menguntungkan mereka untuk bermain di situ. Jadi kalau yang kita hadapi itu
seperti itulah musuh kita di Papua ya, separatis, kelompok separatis bersenjata dengan taktik gerilya ya. Maka kita harus tahu dalam menghadapi musuh seperti ini yang sifatnya gerilya, kuncinya ada terletak pada rakyat. Ya. Siapa bisa memenangkan hati rakyat, itulah yang akan memenangkan perang melawan gerilya. Di sini mungkin pengertian ini harus dicokokin kepada aparat kita. Bukan tentara saja, bukan aparat militer saja, tapi juga aparat Pemda dan aparat-aparat lain yang berperan membangun Papua ini. Jadi kalau kita tidak bisa memegang rakyat, dampaknya mungkin sangat tidak bagus. Akan selalu terjadi hal-hal yang merugikan kita. Juga tentang ini karena komponen cadangan. Komponen cadangan sih nggak ada masalah. Ya. Karena ada kekhawatiran militerisme, padahal sebenarnya itu kan bagus buat komponen cadangan ya? Sih nggak masalah. Mungkin yang militerisme yang dianggap sebagai bisa menjurus ke militerisme itu mungkin ya wajib militer ya mungkin. Ya. Nah kalau itu memang kita tidak menerapkan itu, Yang menerapkan itu Singapura, Korea. Ya. Negara-negara kecil yang rakyatnya tentaranya sedikit mungkin perlu ya. Ya. Wajib militer. Yang hakikat ancamannya itu betul-betul terasa oleh mereka. Ya. Seperti Korea Selatan. Ya. Itu kan ancaman dari utara itu jelas. Jadi rakyatnya punya kewajiban untuk militan menghadapi kemungkinan ancaman itu. Pada saat perang itu harus semuanya rakyat bisa jadi juga membantu di militer. Maka wajib militer adalah sesuatu yang jawabannya. Ya. Kalau kita saya rasa enggak. Sejauh bahwa kita semua bisa bisa mengikat diri dalam satu keluarga besar yang berpedoman kepada Pancasila ya. Karena kita kan begini ya. Begitu Bung Karno, Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 45, maka para pejuang kemerdekaan kita ini kemudian hari berkumpul untuk menentukan what next setelah kita merdeka ini. Dengan pertimbangan dua faktor utama yang dipertimbangkan waktu itu. Faktor utama pertama adalah faktor geografi. Kita ini negara kepulauan yang terbentang dari Aceh sampai ke Irian, yang indah permai, yang letaknya begitu strategis di antara dua benua, di antara dua samudra. Itu faktor geografi, seperti itulah kita. Faktor kedua yang sangat dipertimbangkan waktu itu oleh para pejuang kemerdekaan kita adalah faktor demografi. Kita ini negara majemuk, heterogen, multi etnis, multi adat, multi bahasa, multi agama. Nah, demografi ini Pak kan nanti 2030 ini puncak demografi kita. Ya, kita ada bonus demografi. Oke lah, ini saya kembali ke tadi ya. Dengan dua faktor utama yang dipertimbangkan ini, maka para pejuang kemerdekaan kita menetapkan bahwa negara yang kita bentuk itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu keputusan. Konsensus dasar. Konsensus. Yang kedua, menetapkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsanya, sebagai ideologi negaranya. Ya. Ini adalah keputusan dari para pejuang kemerdekaan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarah bangsanya, kan begitu? Betul. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bagaimana coba mereka dengan penuh keterbatasan, penuh pengorbanan sampai kepada nyawa. Ya. Jadi bangsa yang besar, bangsa yang mengenali dan menghormati pahlawan-pahlawannya. Jadi kalau saat sekarang ini ada kekuatan yang ingin mengganti NKRI dan mengganti Pancasila, itu adalah lawan rakyat semesta. Ya, itu adalah satu pemikiran yang sesat. Ya, itu harus kita lawan. Jadi harus kita. Ya, cara melawannya sadarkan mereka, persuasif ya, edukasi mereka. Kalau mereka kekeh juga, artinya ngotot ingin melakukan hal itu, ya hukum yang bicara. Gimana Pak, kalau saya lihat kan sekarang pendidikan kita itu khususnya dari SD sampai SMA itu ya, pendidikan Pancasila ini sekarang udah sepertinya kan sejak reformasi ini hampir tidak ada nih. Ya, ada benarnya itu. Gimana supaya bisa dikembalikan atau bagaimana? Saya rasa harus dikembalikan.
kita punya BPIP ya. BPIP ini sebetulnya harusnya perannya sangat penting. Untuk apa? Untuk bisa menjadikan Pancasila ini sesuatu yang terimplementasikan dalam peri kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi Pancasila ini jangan hanya bacakan, jangan hanya diteriakan, jangan hanya dihafal, tapi diimplementasikan dalam peri kehidupan kita sehari-hari. Itu tugasnya. Ya. Betul. Jadi ini Pak, kan kebetulan saya juga barusan lulus dari yang pemantapan nilai-nilai kebangsaan, Taplai yang kemarin itu, yang Bapak juga hadir waktu penutupan. Iya. Ya, makanya pakai ini Ikapnas nih. Ikapnas, Ikatan Keluarga Alumni Kebangsaan Lemhanas. Di bawahnya IKAL, Pak ya? Ya, itu di bawah IKAL. Organisasi Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Ya. Nah, saya lihat itu nilai-nilai kebangsaan yang diajarkan itu sangat bagus sekali. Nah, bagaimana kalau nilai-nilai kebangsaan ini harusnya juga diterapkan di pendidikan SD, SMP, SMA ini? Harusnya begitu. Jadi waktu IKAL pernah menyampaikan telaan staf ketika presiden terpilih, maka kita menyampaikan kepada berupa saran staf tadi, bahwa dalam susunan kabinet yang akan dibentuk nanti ada 3 yang berposisi sangat vital. Ya, menurut analisa kita yang pertama itu Menko Polsoskam. Mengapa? Karena suasana di negeri kita ini becek, lapangannya becek. Ya, akibat dari reformasi ini, memang reformasi ini menghasilkan sesuatu yang positif di negeri ini ya. Tapi efek negatifnya Tetapi juga. dampak negatifnya juga cukup. Ya. Eksesnya itu cukup banyak juga, kita harus waspadai. Becek lapangan itu, suasana kebebasan yang teramat bebas ya. Itu kan membuat euforia kebebasan, seolah-olah apapun yang kuperbuat benar atas nama reformasi. Itu yang demokrasi yang kebebasan itu ya. Itu dampak negatif dari spirit reformasi ini, di samping hal-hal yang positif banyak. Nah, untuk itu Menko Polsoskam ini harus betul-betul seorang yang betul-betul mengenali denyut nadi masyarakat kita. Ya, jadi itu saran pertama ya. Saran kedua adalah yang vital itu adalah BIN. Badan Intelijen Negara. Badan Intelijen Negara. Mengapa? Karena BIN itu harus bisa menghasilkan satu intelijen yang akurat untuk pencegahan, disampaikan kepada presiden, kepada pemerintah, agar supaya apa? Presiden, pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan ini lebih terarah dan lebih terukur dengan data intelijen yang akurat dari BIN. Nah, ini posisi BIN itu harus betul-betul dipegang oleh seseorang yang punya kemampuan intelijen yang kuat ya. Sehingga kalau ada tindakan-tindakan yang tidak baik seperti terorisme kan bisa cepat-cepat dicegah kalau sudah cepat ketahuan ya. Betul begitu. Yang ketiga, posisi vital ketiga menurut waktu itu IKAL ya, dalam analisanya adalah Mendikbud. Mengapa? Betul. Ya, mengapa? Masyarakat karena kita melihat dan merasakan ada satu kekuatan yang bergerak secara sistematis untuk menyingkirkan Pancasila dari alam pemikiran bangsa Indonesia. Ini sangat sistematis pergerakannya ini. Mulai dari TK sampai ke sangat sistematis untuk menyingkirkan Pancasila dari pemikiran bangsa Indonesia. Ini yang disebut sebagai intoleran radikal itu. Nah, oleh karenanya posisi vital ketiga adalah Mendikbud. Mendikbud harus seorang menteri yang mampu menciptakan satu sistem pendidikan yang bisa menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas baik, berdaya saing, dan mempunyai jiwa kebangsaan yang tinggi. Karakter yang baik. Dan berjiwa kebangsaan yang tinggi, ya gitu. Itu jadi sekaligus harus seperti itu. Jangan memang bagus, nilai tinggi, kemampuannya, tapi tidak punya rasa kebangsaan, itu juga percuma. Ya. Itu Mendikbud. Nah, ini sebagai saran. Waktu itu presiden terpilihnya Pak SBY, saya berikan masukan.
Nah, entah dipakai, entah tidak, saya nggak tahu. Tapi kita punya kewajiban untuk seperti itu. Menyampaikan. Bahwa menghadapi pemilu 2024 ini, atau menghadapi pemilu, apakah itu pilpres, pemilihan legislatif, itu ada 3 komponen penting, ada 3 unsur yang teramat berperan. Artinya gini, polarisasi itu wajar terjadi. Ya.